Dinikahi Gus Dingin, bab 45. Zaidan kesal. Zaidan sedang menatap keluar jendela. Tatapannya dingin, membuat suasana di dalam mobil menjadi canggung. Berbeda jika ada Aisyah, pasti suasana di dalam mobil menjadi lebih berwarna. Zaidan menyandarkan kepalanya sambil melihat foto-foto Aisyah yang ia tangkap diam-diam. "Kenapa Mas udah kangen sama kamu, Bi?" Gumam Zaidan menatap sendu foto Aisyah ketika gadis itu sedang tertidur. "Sekarang kamu sedang apa, Bi?" tanya Zaidan pada foto Aisyah yang jelas saja tidak bisa menjawab. Mobil hitam Zaidan meleset dengan kecepatan tinggi menuju kota Mataram untuk mampir ke panti asuhan keluarganya. Tidak ada satu orang pun yang bercengkrama di dalam mobil. Mereka segan dengan tatapan Zaidan yang dingin. Zaidan mencari kontak Aska untuk mengetahui apakah jadwalnya besok padat atau tidak. Jika tidak padat, maka Zaidan masih bisa untuk tinggal 1 malam lagi di Lombok. "Assalamualaikum Aska," sapa Zaidan setelah sambungan teleponnya tersambung. "Waalaikumsalam bro, ada apa?" "Jangan bilang lo minta lowongan jadwal besok," ucap Aska menerka, karena hanya ada 2 alasan jika Zaidan menelponnya lebih dulu. Pertama, ingin meminta bantuan, dan kedua, kosongkan jadwalnya. "Saya hanya ingin bertanya, apakah jadwal saya besok padat?" tanya Zaidan dingin. "Padat bro, pagi hari lo ada jadwal rapat dengan CEO perusahaan Wijaya. Siang hari lo ada jadwal rapat dengan pimpinan perusahaan Maciu untuk membahas pasar Eropa. Sore hari lo ada jadwal rapat untuk membahas proyek Hotel Alexander." Dan belum selesai Aska berbicara, Zaidan sudah memotongnya. "Stop, kamu tidak membiarkan saya istirahat," tanya Zaidan kesal mendengar jadwalnya yang begitu padat. "Tenang aja bro, malam hari lo free," jawab Aska dengan santainya. Zaidan menghela nafasnya kasar. "Jadwal saya tidak bisa diundur lusa?" tanya Zaidan. Ia masih ingin di sini memantau keadaan bidadarinya tercinta. "Lusa lo ada janji bertemu dengan Arkan dan CEO Marcel melalui sambungan video internasional. Sebenarnya lo disuruh datang ke EUC, tetapi setelah gua bernegosiasi, CEO Marcel memutuskan untuk melakukan pertemuan melalui sambungan video," lanjut Aska menjelaskan jadwal Zaidan ke depannya. "Sudah berapa kali saya bilang? Tidak ada kata bernegosiasi dalam kamus saya," ucap Zaidan datar. Ia tidak pernah sekalipun bernegosiasi dengan lawan bisnisnya, tapi kali ini Aska melanggar perintahnya. "Maaf bro, kalau cuma sama CEO Marcel kita harus melakukan negosiasi, karena perusahaan dia dan perusahaan kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin merebut pasar Eropa. Jadi kita harus bekerja sama dengan dia," jelas Aska. "BTW, gue ada kabar tentang orang yang lo kirim fotonya tadi pagi," lanjut Aska, membuat Zaidan tertarik dengan penjelasannya. "Katakan," ucap Zaidan ketus. "Di dalam mobil ada siapa aja bro? Mobil lo berteknologi tinggi kan? Tutup pembatas antara kursi penumpang dengan sopir, karena ini bersifat sangat pribadi," ucap Aska. Zaidan menatap kaca depan mobil dan mengisyaratkan untuk menutup pembatas antara sopir dan penumpang. Pak Adi yang mengerti tatapan Zaidan langsung menutupnya dan menyisakan ruang sendiri bagi Zaidan di belakang sana. "Sudah, katakanlah," seru Zaidan masih dengan nada bicara yang sangat dingin. Perubahan suasana hatinya tergantung pada Aisyah. Jika ia dekat dengan gadis itu, maka dirinya akan sering tertawa. Pria yang mengikuti lo dan dek Aisyah itu mata-mata bayaran. Sampai sekarang gue belum tahu apa motif mengikuti kalian berdua, ucap Aska membuat Zaidan semakin murka. "Cari tahu tentang orang itu secepatnya. Perketat keamanan di lokasi tempat Aisyah melakukan kegiatan sukarelawan. Saya tidak ingin istri saya terluka sekecil apapun," ucap Zaidan meninggikan suaranya dan mematikan telepon secara sepihak. Di seberang sana, Aska hanya menggelengkan kepalanya saja mendengar perintah dari Zaidan.
Ternyata lo emang belum berubah, Z. Gumamnya terkekeh. Di lokasi sukarelawan, pikiran Aisyah melayang entah kemana sampai ia tidak fokus saat mereka sedang melakukan briefing. Dek Aisyah, coba ulangi apa yang barusan saya katakan, ucap David membuat Aisyah terbelalak. Sejak tadi ia tidak fokus pada apa yang dikatakan oleh David, melainkan fokus pada Zaidan dan bertanya sendiri dalam hati sedang apa suaminya saat ini. Aisyah meremas ujung hijabnya, baru kali ini fokusnya hilang saat melakukan kegiatan. Lidahnya keluh, dan ia juga tidak tahu apa yang dikatakan David barusan. David hanya menghela nafas panjang dan tersenyum. Sepertinya Dek Aisyah sedang kecapean, sehingga fokusnya hilang. Ucap David terkekeh untuk mencairkan suasana dan dibalas senyum miris oleh Aisyah. Setelah memberikan arahan, David menghampiri Aisyah yang sedang duduk di bawah pohon besar di dekat basecamp mereka. Tumben gak fokus, Dek? Ada apa? Tanya David duduk di samping Aisyah. Refleks Aisyah menggeser dan memberikan jarak yang sangat jauh di antara mereka. Gak apa-apa, Kak. Jawab Aisyah menunduk. Ia tidak ingin menjadi fitnah di antara keduanya. Apalagi hubungannya dengan Zaida sudah baik. Besok kamu satu tim dengan kakak, Dokter Amel dan Ilham dibantu dengan beberapa orang perawat. Kita besok akan ke sekolah dasar untuk melakukan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Lanjut David memberitahu Aisyah tentang apa yang ia katakan waktu pengarahan tadi. Iya kak, aku permisi dulu ya kak. Assalamualaikum. Pamit Aisyah pergi menuju basecampnya dan meninggalkan David sendirian di bawah pohon. David hanya menatap lirih punggung Aisyah yang sudah menjauh pergi dari hadapannya. Apakah kita tidak bisa seperti dulu lagi, Dek? Kamu yang selalu manja pada aku di saat kegiatan sukarelawan, sekarang kamu malah menjaga jarak di antara kita, gumam David lirih. Sebenarnya aku masih sangat mencintaimu Aisyah, tetapi aku sadar bahwa kamu milik orang lain dan cinta kita tak harus memiliki, bukan? Itulah yang kurasakan saat ini. Lanjut David sendu. Cinta pertamanya harus kandas begitu saja. Cinta yang ia rawat harus dikubur secepatnya, agar cinta itu tidak tumbuh terus-menerus. Jika kamu ingin ada jarak di antara kita, baiklah, akan aku lakukan. Tetapi ketahuilah, cintaku ke kamu tidak akan berubah sampai kapanpun. Claudia Aisyah Wirata. David terus bermonolog dan berharap Aisyah bisa mendengar curahan hatinya. Diam-diam Aisyah memperhatikan David yang tengah duduk di bawah pohon besar. Ia memejamkan matanya sejenak sebelum bergumam. Kita harus menjaga jarak, Kak. Aku gak mau Mas Zaida salah paham, dan aku yakin kakak berhak bahagia bersama dengan orang lain, dan kakak berhak mendapatkan gadis yang lebih baik dari aku. Gumam Aisyah sendu dan menatap David dari balik jendela basecamp. Aisyah kini sadar bahwa perasaannya terhadap David hanya sekedar rasa kagum dan bukan cinta. Karena cintanya sudah dimiliki oleh Zaidan suaminya. Aisyah kagum akan kepribadian David yang suka menolong orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Ia kagum sekali. David selalu meluangkan waktu untuk ikut serta dalam kegiatan UNICEF yang mempunyai misi membantu kesejahteraan anak-anak. Kamu berhak bahagia, Kak, gumam Aisyah. Di bawah pohon, David juga bergumam yang sama. Kamu berhak bahagia, Dek. Bab 46, lupa memberi kabar. Malam hari, Zaida sudah tiba di Jakarta karena sudah terlalu larut. Ia tidak menelpon Aisyah takut jika bidadarinya sudah tertidur dan ia tidak ingin mengganggu tidurnya. Zaidan langsung membersihkan diri kemudian tidur karena tubuhnya sudah sangat lelah. Sementara di Lombok, Aisyah tidak bisa tidur. Seperti kebiasaan Zaidan yang selalu bersolawat dan mengelus kepalanya sebelum tidur, membuat Aisyah tidak bisa tidur seperti sekarang. Mas, aku kangen, gumam Aisyah lirih sambil menatap langit-langit. Aisyah mengerjapkan matanya dan tidak terasa ia pun tertidur. Tepat pukul 3 pagi, Aisyah terbangun dari tidurnya. Ia beranjak dan melaksanakan kebiasaannya untuk sholat malam. Karena kamar mandi di basecampnya terletak di luar kamar, Aisyah sedikit merinding.
Suasana yang sunyi dan semilir angin malam membuat suasana semakin mencekam. Semangat Ais, lagian udah biasa juga kok. Gumam Aisyah melihat sekitarnya yang sepi, karena semua orang masih tertidur pulas termasuk Amel. Setelah mengambil wudhu, Aisyah kembali ke kamar untuk sholat malam. Dilanjutkan dengan murojaah untuk mengalihkan pikirannya yang menunggu kabar dari Zaidan. Jakarta, pukul 03. Zaidan terbangun dari tidurnya. Ia melirik ke samping dan langsung terkejut karena ia tidak melihat Aisyah. Ia langsung bangkit dari tempat tidurnya dan mencari Aisyah. "Bi, kamu di mana?" tanya Zaidan sedikit berteriak. Zaidan mencari ke kamar mandi, namun tidak menemukan sang istri. Pikiran Zaidan berputar mengingat kemana Aisyah pergi. Astagfirullah, aku lupa kalau dia sedang di Lombok. Gumam Zaidan lirih. Setelah itu ia mengambil wudhu dan melaksanakan kebiasaannya. Zaidan tidak sarapan pagi ini. Ia langsung bergegas menuju kantor dengan ditemani Aska dan juga Rio, sopir pribadinya. "Selamat pagi Pak Zaidan." Sapa Rio membungkukkan badannya dan membuka pintu mobil untuk Zaidan. Zaidan hanya tersenyum membalas sapaan Rio. Lalu ia masuk ke dalam mobil disusul dengan Aska. "Muka lo kenapa ditekuk gitu bro? Baru juga beberapa jam pisah dari Aisyah juga udah murung aja." Ledek Aska tertawa melihat wajah Zaidan yang murung. Zaidan hanya menatap sinis Aska. Ia tidak berniat menanggapi ucapan Aska yang tidak berbobot. Aska yang hanya mendapatkan tatapan sinis dari Zaidan hanya tersenyum miris. "Gini amat ya, punya bos dan sahabat yang bucin akut," ucap Aska tersenyum miris. 30 menit kemudian, Zaidan sudah tiba di kantor dan langsung disambut oleh manajer beserta sekretarisnya. Zaidan berjalan dengan langkah tegap tetapi tenang. "Selamat pagi, Pak." Sapa manajer tersebut menunduk lalu mengikuti langkah Zaidan menuju ruang rapat. Lombok, pukul 08 WIB. Aisyah sudah rapi dengan rok dan kemejanya ditambah dengan jas dokter serta ID card volunteernya. Ia menenteng tas berisi mainan yang akan dibagikan pada anak-anak yang bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang hidup bersih dan sehat dari mereka. David yang melihat Aisyah menenteng tas langsung berinisiatif untuk membawakan tas tersebut. "Sini, biar kakak aja yang bawa, Dek," ucap David membuat Aisyah terhenyak karena ia tidak melihat keberadaan David sebelumnya. "Biar aku aja kak, gak apa-apa kok," ucap Aisyah menolak lembut tawaran dari David. "Kenapa kamu menghindari aku, Dek?" tanya David tiba-tiba. "Aku gak mau ada fitnah di antara kita, Kak. Kak David orang baik, dan Kak David berhak mendapatkan gadis yang lebih baik dari aku," ucap Aisyah menunduk. Saat ini mereka hanya berdua dan Aisyah cepat-cepat ingin pergi dari hadapan David. "Baiklah, jika itu maumu, maka akan aku lakukan, Dek, tetapi biarkan aku yang membawakan tasmu itu," ucap David mengambil paksa tas yang ditenteng oleh Aisyah. Ia tidak akan membiarkan Aisyah membawa untuk barang-barang berat. Aisyah menyusul di belakangnya. Ia tahu perasaan David saat ini pasti sedang kacau. Aisyah berhenti di sebuah pohon besar yang tak jauh dari base camp sambil menunggu mobil yang akan mengantarkan mereka ke sekolah, di mana kegiatan hari ini dilaksanakan. Sembari menunggu, Aisyah mengambil ponselnya dari saku Snelling, jas dokter, dan melihat apakah Zaidan ada menelponnya atau tidak. "Apa Mas Zaidan belum sampai Jakarta ya?" gumam Aisyah melihat layar ponselnya dan ternyata belum ada satupun telepon dari Zaidan. Aisyah langsung memutuskan untuk menelpon lebih dulu agar perasaannya tenang. Di kantor, Zaidan yang sedang rapat harus menghentikan aktivitasnya karena mendapat telepon dari bidadarinya tercinta. "Tunggu, saya ada telepon, permisi," ucap Zaidan berdiri dari kursinya membuat semua orang ikut berdiri dikala pemilik perusahaan milik grup ini pergi. Zaidan langsung menggeser layar ponselnya. Ia sudah tidak sabar mendengar suara Aisyah. "Halo, assalamualaikum sayang," sapa Zaidan tersenyum sumringah. Walaupun Aisyah tidak bisa melihat senyumannya itu. "Waalaikumsalam, Mas sudah sampai Jakarta? Kok gak ada kabarin aku?" ucap Aisyah kesal. Zaidan terkekeh. Ia sudah bisa membayangkan betapa gemesnya wajah Aisyah saat ini. "Maaf Bi,
Tadi malam Mas sampai Jakarta udah larut banget. Dan tadi pagi Mas lupa kabarin kamu sayang, ucap Zaidan tersenyum. Seharusnya Mas tetap telepon aku. Mas gak tahu gimana khawatirnya aku waktu lihat gak ada satupun telepon dari Mas. Mas tahu kan aku gak mau Mas kenapa-napa. Lanjut Aisyah sangat kesal pada Zaidan. Menurutnya alasan Zaidan tidak masuk akal sama sekali. Maaf Bi, Mas baik-baik aja kok. Mas gak ada niatan untuk membuatmu khawatir sayang. Udah dong, jangan kesel gitu. Pasti saat ini wajah kamu sedang dalam mode yang sangat menggemaskan. Menggoda Zaidan yang sudah bisa membayangkan bagaimana wajah cemberut Aisyah yang sangat menggemaskan. Kesel sama Mas Zaid, ucap Aisyah kesel. Perlu Mas datang ke Lombok lagi, Bi, untuk menghilangkan rasa kesel kamu? Tanya Zaidan terkekeh. Ih, apaan sih Mas? Ya udah, aku mau siap-siap untuk ke lokasi kegiatan sukarelawan. Mas jangan deket-deket sama cewek lain, nanti aku cemburu. Celetuk Aisyah mengingatkan Zaidan untuk tidak dekat dengan wanita lain. Iya Bi, kamu tenang aja. Hati-hati di sana ya, jangan terluka sekecil apapun, oke? Ucap Zaidan tertawa gemes pada istrinya. Jika Aisyah berada di hadapannya, pasti saat ini pipi Aisyah sudah habis digigit Zaidan. Oke Mas, aku pamit ya. Assalamualaikum, ucap Aisyah menutup sambungan teleponnya setelah mendapat balasan salam dari Zaidan. Zaidan memandangi foto Aisyah di dalam lock screen ponselnya sejenak sebelum kembali masuk ke dalam ruangan rapat. Kalau jadwal Mas nggak padat, pasti Mas akan tetap bersama kamu sayang, gumam Zaidan gemas. Zaidan melangkahkan kakinya masuk kembali ke dalam ruangan rapat untuk membahas presentasi yang belum selesai tadi. Lanjutkan, perintah Zaidan dingin. Berbeda saat berbicara dengan Aisyah tadi, ia tersenyum hangat. Mereka langsung melanjutkan presentasinya. Jika tidak segera dilanjutkan, maka pemilik perusahaan milik grup itu akan marah dan meninggalkan begitu saja rapat ini. Zaidan mengamati dengan seksama. Begitulah sifat Zaidan saat rapat. Ia sangat teliti dan jeli untuk mengamati setiap inci dan dari PowerPoint rekan bisnisnya. Aska baru saja mendapatkan sebuah informasi. Karena ia berada tepat di belakang Zaidan, jadi Aska langsung membisikkan informasi tersebut kepadanya dan membuat Zaidan kesal dan murka.